ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما بلغ معه السعي يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال الله تعالى في آية أخرى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah Idul Adha yang insyaallah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih tak pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang tak pandang sayang. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengar dan Maha mengetahui. Mak kita itu masalau marengkalinya itu mak garu-garu mak disengit temak kapak-kapak bere-bere lotong riasek na batu malotongnya di tengah benih petak kapoe naintai fung Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi perbuatan kita umat manusia hidup di dunia ini. Magi-magi jongkak-jongkak na jeta hadir rilalan na iwe enronge sebagai tanra papaka lebih ri agama na fung Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan ke pangkuan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membuktikan betapa besar cinta dan sayangnya baginda Rasulullah kepada kita umatnya. Terbukti saat-saat terakhir ketika hendak dicabut nyawanya Rasulullah, yang dipanggil bukanlah ibundanya tercinta, yang dipanggil Rasulullah bukan bapaknya tercinta, yang dipanggil Rasulullah bukan istri tercinta, yang dipanggil Rasulullah bukan anak tercintanya Siti Fatimah, tapi yang keluar dari bibir lembut baginda Rasulullah adalah ummati, ummati, ummati. Bahkan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam detik-detik terakhir kepergiannya Rasulullah, ia berkumpul dengan para sahabat. Lalu kemudian Rasulullah menangis berderai air matanya Rasulullah di hadapan para sahabatnya, sampai para sahabat bertanya, "Limadza tabki ya Rasulullah?" Magi muteri surona Allah Ta'ala, mengapa engkau menangis wahai Rasulullah? Dengan derayan air matanya Rasulullah menjawab, Ishtaqtu ila ikhwani mudani kalau disudut-surutku nasenabita. Aku rindu kepada saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Para sahabat kembali bertanya,
Awalasna min ikhwanika ya Rasulullah. Apakah kami ini bukan termasuk saudaramu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, la antum ashabi. Tania, bukan, kalian adalah sahabatku, bukan saudara-saudaraku. Wa amma ikhwani, adapun saudara-saudaraku, kata Rasulullah, hum qaumun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarani. Saudara-saudaraku adalah mereka yang datang setelah aku meninggal. Mereka beriman kepadaku, mereka rindu kepadaku, padahal mereka sekalipun tidak pernah berjumpa dengan diriku. Hadirin, siapa yang dimaksudkan oleh Rasulullah? Cinta kepada Rasulullah, rindu kepada Rasulullah, padahal belum pernah berjumpa dengan Rasulullah. Tak lain dan tak bukan adalah kita semua yang hadir di tempat ini. Kita datang di tempat ini berkumpul sebagai bentuk rindu dan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kikirlah kita seorang umat yang kurang berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Tan riseding asiselengan na dati na menni na labot tasiyang. Tan riseding asiselengan na asoy na wanya na labot tasiminggue. Minggu na ulang ulan na tahun. Baru-baru saja kita merayakan hari raya Idul Fitri. Tanpa terasa kita kembali merayakan hari raya Idul Adha. Engkamana pada masa-masa tetong, masa-masa rokok, masa-masa sujud, seraya memandangkan takbir, tahmid, tahlil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Pergantian detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari. Itu memberikan nasihat kepada kita semua bahwa kita yang hari ini yang merasakan nikmatnya sehat, akan datang masa di mana penyakit datang menghampiri kita. Kita yang hari ini merasakan nikmatnya harta yang banyak, pangkat jabatan yang tinggi, akan datang masa di mana harta tiada berguna, pangkat jabatan tiada berguna. Kita yang hari ini memimpin, akan datang masa di mana bukan lagi kita yang memimpin, akan tetapi kitalah yang dipimpin. Kita yang hari ini merasakan nikmatnya hidup, akan datang masa, mau tidak mau, cepat atau lambat, kematian akan datang menjemput kita. Naya amat dengan hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dek nang kana mak kita malolo giarga matoy set dia rupa tahu. Dek nang kana kita malasa giarga madising set dia rupa tahu. Kematian tidak pernah memandang apakah kita kaya ataupun miskin. Kematian tidak pernah memandang apakah kita pemimpin atau rakyat biasa. Yang pastinya narkopole ajalan nasib dia rupa tahu. Nasufum Allah Ta'ala fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Narkopole ajalan nasib dia rupa tahu, tidak mampu dibajukan dan tidak mampu diundur-undur yang namanya kematian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Terbukti, mari kita renungkan. Kita lihat di depan kita, di belakang kita, samping kiri kanan kita. Bisa jadi pada bulan Ramadan yang lalu, pada Idul Fitri yang lalu, saudara-saudara kita, tetangga kita, bahkan kedua orang tua kita, bahkan mungkin anak-anak kita masih bersama dengan kita merasakan indahnya hari raya Idul Fitri. Akan tetapi pada kesempatan ini
Mereka sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Nasabarili suniri pamasayna Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kalimat yang paling pantas kita ucapkan kepada mereka yang telah pergi kecuali kalimat antumus sabiqun wa nahnu bikum lahikuna insyaallah. Wahai engkau keluarga yang telah pergi menghadap kepada Allah, engkau telah lebih dahulu menghadap, kami pun nantinya akan menyusul menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Rilalanna iwi aswai. Perasaan kita merasakan kerinduan yang sangat mendalam kepada keluarga yang berada jauh di kampung halaman. Bahkan bukanlah hanya keluarga yang berada di kampung halaman yang senantiasa kita rindukan kehadirannya pada kesempatan ini, akan tetapi sampai orang yang meninggal dunia, orang-orang terkasih yang lebih dahulu dipanggil oleh Allah, senantiasa kita rindukan, senantiasa kita dambakan kehadirannya. Pada sedia ambo, sedia indo, begitu merindukan anak-anaknya. Seorang anak begitu merindukan ayah bundanya. Seorang suami begitu merindukan istri tercintanya. Seorang istri begitu merindukan suami tercinta yang menjadi penghibur di saat suka maupun duka. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Rilalana iya we aswewe majuta-juta egana rupa tau orwani makunrai si puluh mangit kumina setelah sehari sebelumnya berkumpul di padang Arafah. Mereka semua berangkat ke tanah suci malai manang apulenganna nasalai keluargana berkorban jiwa dan harta degagalai nakatai sangadinna papolai pangupikna Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya beruntunglah hamba-hamba Allah yang diundang langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan yang namanya ibadah haji, sampai menjawab panggilan Allah di hadapan Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Wahai Allah, telah kami penuhi panggilan-Mu, wahai Allah. Kita yang belum mendapatkan panggilan Allah, mudah-mudahan kita diberi umur panjang oleh Allah untuk bisa juga berkunjung ke Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Ada amalan yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kiranya kita cepat juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Allahumma rzuqna ziyaratal haramain. Ya Allah, berikan kami rezeki ya Allah untuk bisa berziarah ke Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Oh pahanannya ala banget paha nalolongan umat selenge yang langsung mendapatkan panggilan Allah melaksanakan ibadah haji di Baitullah. Dan beruntunglah mereka tatkala berangkat tidak ada niat kecuali untuk memenuhi panggilan Allah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada balasan yang paling tinggi diberikan kepada hamba-hamba yang mendapatkan yang namanya haji mabrur kecuali surga pamasena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Rasulullah dikatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebalikannya hadirin yang dirahmati oleh Allah, acilaka ngepaha arogi ngepaha nalolongan umat selenge yang berangkat ke tanah suci tapi taniana karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendre di tanah Makkah hanya karena melo riasat tausoji, mendre di tanah Makkah melo riasat tomak kipangka, mendre di tanah Makkah melo riasat haji
nalekulawi buting yarga barugai. Artinya menda ritana magkatanyana karena pangobina fung Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi pangobina mi iblis la'natullahi alaih balalin roy maka darutu'i di gaga apalan naruntuk sangadin na acilaka ngampahasi mata. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bulan Zulhijjah adalah bulan yang paling mulia. Betapa banyak peristiwa-peristiwa mulia yang terjadi di bulan Zulhijjah. Pada tanggal 1 Zulhijjah, Nabi Adam alaihissalam diterima taubatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah puluhan tahun memohon ampun kepada Allah, tidak diterima taubatnya kecuali tepat pada tanggal 1 Zulhijjah. Itu pun karena menyebutkan nama sosok manusia termulia, berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia memohon ampun kepada Allah dengan doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam baru diterima tobatnya tepat pada tanggal 1 Zulhijjah. Itu pun setelah berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa setiap kali kita hendak berdoa kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, syarat diterima doa dan permohonan ampunan kita adalah hendaknya kita awali doa ampunan kita dengan salawat, dan kita tutup dengan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tanggal 2 Zulhijjah, Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan dari perut ikan dengan zikir yang senantiasa dia lantunkan 40 hari 40 malam di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Dikeluarkan dari perut ikan tepat pada tanggal 2 Zulhijjah. Pada tanggal 3 Zulhijjah, Nabi Zakaria alaihissalam diterima doanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah puluhan tahun menikah tetapi tidak diberikan anak, doanya diterima tepat pada tanggal 3 Zulhijjah. Nabi Isa alaihissalam lahir pada tanggal 4 Zulhijjah. Nabi Musa alaihissalam dilahirkan pada tanggal 5 Zulhijjah. Masih banyak peristiwa-peristiwa mulia yang terjadi di bulan Zulhijjah. Dan salah satu peristiwa yang maha dahsyat yang setiap tahunnya kita dengarkan adalah peristiwa keimanan yang maha dahsyat, perjuangan yang pernah dibuktikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan keluarganya. Nabiullah Ibrahim diberi gelar Khalilullah, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kenapa Nabi Ibrahim dikatakan sebagai Khalilullah, kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala? Karena apapun yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pasti dikerjakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Terbukti dalam sejarah, dalam riwayat disebutkan bahwa tidak kurang dari 1000 ekor kambing, 300 ekor lembu, dan 100 ekor unta yang dikurbankan Nabiullah Ibrahim setiap tahunnya. Dena kurang risi sebuwe bembe, telur ratu sapi, nenia 100 unta senantiasa dikurbankan oleh Nabiullah Ibrahim setiap tahunnya. Gangkanna digoda oleh iblis laknatullahi alaih. Kata iblis, wahai Ibrahim, apakah engkau tidak merasa takut bangkrut habis seluruh hartamu? Engkau korbankan 1000 ekor unta, 300 lembu, 100 ekor unta, 1000 kambing setiap tahunnya. Apakah engkau tidak takut habis seluruh hartamu, wahai Ibrahim? Apa kata Nabiullah Ibrahim? Wahai iblis, jangankan 1000 ekor kambing, jangankan 300 lembu, jangankan 100 unta, andai kata ada anak yang diberikan Allah kepadaku,
namuni anakku ugereto narekumi menaparintangi fong Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapan itu diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim ketika belum dianugerahi oleh Allah seorang anak. Puluhan tahun telah menikah dengan Siti Sarah, akan tetapi belum diberikan anak. Gangkana masara nyawana pikiriki watak kalena, maka namaga nikasih narekomatika de gaga penerus yang bisa meneruskan perjuanganku untuk membangun agamanya Allah. Gangkana diberi izin oleh istrinya Siti Sarah untuk menikah dengan seorang wanita yang bernama Siti Hajar. Disitulah Nabiullah Ibrahim alaihissalam senantiasa melantunkan doa yang hendaknya doa ini bagus untuk kita amalkan bagi orang tuaku yang sudah lama menikah akan tetapi belum dikaruniai seorang anak. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Inilah doanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, memohon kepada Allah agar diberikan seorang anak yang saleh yang bisa melanjutkan perjuangannya untuk membangun agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Agar yang terima tongan ni padongan Nabiullah Ibrahim alaihissalam diberikan seorang anak laki-laki saleh yang menjadi pujaan hati belahan jiwa. Siang jadi angan-angan, malam jadi impian. Kepadanya cinta dan kasih tertumpu. Anak si batu-batu ritalae Ismail. Ismail tumbuh menjadi anak yang soleh, dibesarkan oleh ayah bundanya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Nabiullah Ibrahim begitu mencintai anaknya karena semakin tumbuh semakin menunjukkan perbuatan anak yang saleh, yang tidak hanya cinta kepada orang tuanya tapi juga tinggi keimanannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gangkanna Allah ta'ala ingin menguji sampai di mana keimanannya Nabiullah Ibrahim, sampai di mana kecintaannya Nabiullah Ibrahim. Jangan sampai cintanya Ibrahim lebih tinggi kepada anaknya dibandingkan kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tepat pada malam 8 Zulhijjah ipanipi Nabiullah Ibrahim isurat kere anaknya. Di siang harinya ia masih ragu, apakah perintah itu, apakah mimpi itu adalah perintah Allah ataukah perintah syaitan. Kembali di malam 9 Zulhijjah kembali ia bermimpi. Allah merintahkan kepadanya, wahai Ibrahim, tunaikan janjimu wahai Ibrahim, tunaikan nazarmu wahai Ibrahim. Kembali pada malam 10 Zulhijjah kembali ia bermimpi, tunaikan janjimu wahai Ibrahim, tunaikan nazarmu wahai Ibrahim. Bukankah sebelum ketika datang anakmu, sebelum lahir anakmu, engkau sewa waktu perempuan yang makkadah, wahai iblis, benenge engka anak nawereka fong Allah ta'ala, namuni anakku ugireto narekumi menaparintangi fong Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, laksanakan janjimu wahai Ibrahim, laksanakan nazarmu wahai Ibrahim. Maka tepat pada tanggal 10 Zulhijjah, tepat sama dengan hari ini, Nabiullah Ibrahim alaihissalam ingin melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala tanpa sedikit pun keraguan, tanpa sedikit pun rasa takut. Mengapa nasabah Nabiullah Ibrahim alaihissalam begitu meyakini bahwa tidak ada kecintaan yang lebih tinggi kecuali kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sininna anu ripojiri lebon na iwe tanay narekutan niya ini salain di alena salaiki. Maka dayan regurut hadirin yang dirahmati oleh Allah, ang kedua sewa-sewa rilebon na iwe dino. Begitu kita cintai ketika hidup di dunia, akan tetapi dua hal inilah yang sangat membenci kita, menjauhi kita ketika kita masuk ke alam kubur. Apa dua hal itu yang sangat dicintai oleh manusia ketika hidup? Harta dan keluarganya. Begitu banyak orang yang menghabiskan waktunya untuk demi harta dan melupakan tanggung jawabnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu semakada harta dan keluarga malah dari pojirilino, akan tetapi narekodin nama deceng
bisa jadi menjadi musibah, sangat membenci kita ketika kita masuk ke alam kubur. Faktanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, sekaya-kayanya manusia sampai detik ini belum pernah ada orang yang dikuburkan bersama dengan rumahnya. Sampai detik ini belum ada orang kaya sekaya apapun dia dikuburkan bersama dengan mobilnya. Sampai detik ini belum ada orang kaya yang dikuburkan bersama dengan hartanya, bersama dengan emasnya. Kalaupun ada, harta, emas, pangkat, jabatan tiada berguna kecuali harta yang dimanfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula keluarga kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, secinta-cintanya seorang anak kepada ayah dan ibunya, ketika ayahnya, ibunya meninggal, sampai detik ini belum ada anak yang mau menemani orang tuanya di dalam kubur. Secinta-cintanya seorang suami kepada istrinya, sampai detik ini ketika sang istri meninggal, belum ada suami yang rela dikuburkan hidup-hidup bersama dengan istrinya. Itu menunjukkan bahwa harta keluarga begitu kita cintai ketika kita hidup di dunia, tapi ketika kita mati justru mereka menjauh dari kita. Akan tetapi nasekan reguru, tak ada satu hal yang kita benci ketika kita hidup di dunia, kita malas mengerjakannya ketika kita hidup di dunia. Ternyata satu hal itulah yang sangat mencintai kita, yang setia menemani kita ketika kita masuk di alam kubur. Apa itu? Tak lain dan tak bukan adalah amal ibadah kita, salat kita, puasa kita, hubungan baik kepada keluarga, hubungan baik kepada sesama manusia. Itulah yang setia menemani kita di alam kubur. Mengapa banyak orang yang malas melakukan itu? Karena penyakitnya manusia adalah kadang kita manusia tidak mempercayai sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Surga, neraka, azab kubur itu tidak terlihat oleh mata, sehingga banyak orang yang mengabaikan amal ibadah ketika dia hidup di dunia. Kapan ia menyesal? Tatkala malaikat maut datang menghampiri kita, hendak mencabut nyawa kita. Dalam riwayat dikatakan, ketika malaikat maut dan malaikat Jibril hendak menjemput nyawanya seorang manusia, malaikat Jibril akan datang dari sebelah kanan. Ketika orang yang hendak dicabut nyawanya adalah orang yang beriman, malaikat Jibril akan datang dari sebelah kanan, lalu kemudian mengepakkan sayapnya di sebelah kanan sambil berkata, "Hadhihi manzilatuka ya fulan fi jannatin na'im." Wahai hamba Allah yang beriman, lihatlah tempatmu di dalam surganya Allah. Surga yang kenikmatannya tidak pernah terlihat oleh mata, surga yang kenikmatannya belum pernah terdengarkan oleh telinga. Ketika itu orang yang beriman berseri-seri wajahnya sambil dicabut nyawanya oleh malaikat Israel dengan ungkapan, dengan bisikan yang paling mesra, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Wahai hamba-hamba, jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan penuh cinta dan keridhaan. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Dia dicabut nyawanya dalam keadaan berseri-seri, sedikit pun tidak merasakan sakit ketika dicabut nyawanya. Kenapa? Begitu nyaman, begitu nikmat ia memandang tempatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya hadirin yang dirahmati oleh Allah, tatkala orang yang hendak dicabut nyawanya adalah orang yang penuh dengan maksiat, adalah orang yang penuh dengan kedurhakaan, enggan memohon ampun kepada Allah, enggan memohon tobat kepada Allah hingga datang ajal menjemputnya, maka penyesalan yang luar biasa akan datang menghampirinya. Malaikat Jibril akan datang dari sebelah kiri, lalu kemudian Jibril mengepakkan sayapnya sebelah kiri sambil berkata, "Hadhihi manzilatuka ya fulan fi nari jahannam wa bisal masir."
Wahai hamba yang penuh dengan kedurhakaan kepada Allah, lihatlah tempatmu di dalam nerakanya Allah, neraka yang apinya tidak akan pernah padam selama-lamanya. Maka orang-orang kafir pada saat itu akan merasakan penyesalan yang luar biasa. Sambil ia menangis, sambil ia bermohon kepada Allah, sambil ia berjerit, qala Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Allah, wahai Tuhanku, andaikan bisa diundur-undur ajalku walau sebentar saja, fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku akan bersedekah wahai Allah, aku akan salat wahai Allah, aku akan melaksanakan amal saleh wahai Allah. Akan tetapi penyesalan pada saat itu hanya sekedar penyesalan semata. Bahkan dalam ayat lain dikatakan, Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Puang maki tani mataku puang, mareng kalingan hidup ciriku puang. Mataku sudah melihat menyaksikan siksaan wahai Allah, telingaku sudah mendengarkan teriakan siksaan wahai Allah. Farji'na na'mal salihan, pali suka puang, kembalikan aku ke dunia wahai Allah, aku akan melaksanakan amal saleh wahai Allah. Sebelum itu tiba, hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk melaksanakan amal ibadah. Kita manusia tidak ada yang luput dari yang namanya dosa dan kesalahan. Kita pasti ada yang namanya dosa. Kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'ina at-tawwabun. Sininna anak apuna Adam madosa manam. Seluruh anak cucu Adam pasti pernah melakukan yang namanya dosa. Wa khairu khatta'ina at-tawwabun. Tapi si deceng na tahu madosai, yang dari itu orang yang senantiasa memohon ampun tatkala ia melakukan yang namanya kesalahan. Si puega egana atas salat lebih maega pi Adam pengenna fung Allah Ta'ala. Si puraja rajana atas salata lebih raja pipa pujinna fung Allah Subhanahu wa Ta'ala lauri sininna atanna. Demikianlah Nabi Ibrahim alaihissalam membuktikan betapa besar cintanya kepada Allah dibandingkan cintanya kepada anaknya. Demikian pula Nabiullah Ismail alaihissalam adalah seorang pemuda, seorang anak yang saleh, beriman kepada Allah, penuh bakti kepada ayah dan bundanya. Tatkala ia mendapatkan kabar dari bapaknya, tatkala dikatakan disampaikan oleh bapaknya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku Ismail, aku melihat engkau dalam tidurku wahai anakku, aku sembelih engkau atas perintah Allah. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku Ismail? Apakah Nabi Ismail takut, khawatir dengan apa yang disampaikan oleh bapaknya? Sedikit pun tidak ada rasa takut dari dirinya Ismail bahwa ia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disembelih. Ia justru menjawab perkataan bapaknya dengan mengatakan, qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku tercinta, laksanakan perintah Allah, kelak engkau akan mendapati aku termasuk golongan anak-anak yang sabar. Mari kita kembali melihat akhlak dan budi pekerti anak-anak kita. Adakah anak-anak kita saat ini memiliki akhlak sebagaimana akhlaknya Nabi Ismail alaihissalam, yang bahkan ia rela disembelih karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak anak-anak saat ini yang tanpa rasa takut memarahi ayah dan bundanya. Betapa banyak anak-anak saat ini tega memukuli ayah dan bundanya. Betapa banyak anak-anak saat ini bahkan tega membunuh ayah bundanya.
Ingatlah, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Bahwa kecintaan Allah terletak pada kecintaan kedua orang tuamu, dan kebencian Allah terletak pada kebencian ayah dan bundamu. Andai kata Allah memerintahkan untuk menyembah selain dirinya, maka Allah akan memerintahkan kepada seluruh anak untuk menyembah ayah dan bundanya. Itulah sebabnya mengapa dalam Al-Quran setiap kali ada perintah untuk menyembah Allah, pasti didampingkan, disandingkan dengan perintah untuk berbakti kepada orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, jangan engkau sebutkan Allah dengan apapun. Wa bil walidaini ihsana, berbaktilah kepada ayah dan bundamu. Perintah menyembah kepada Allah disandingkan dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Apa maknanya? Itu bermakna bahwa menyembah Allah dan berbakti kepada orang tua itu sama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Demikian pula hadirin yang dirahmati oleh Allah, ibundanya Ismail, yaitu Siti Hajar, istri dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tatkala didatangi oleh iblis, wahai Siti Hajar, Ibrahim hendak memenggal leher anakmu. Ibrahim hendak menyembelih anakmu Ismail, anak yang puluhan tahun engkau dambakan kehadirannya. Kini atas alasan perintah Allah, Ibrahim ingin menyembelih anakmu. Apa kata Siti Hajar sebagai seorang ibu yang beriman, sebagai seorang istri yang beriman? Wahai iblis, jangankan anakku, benengi Allah memerintahkan Nabiullah Ibrahim untuk memenggal leherku, namun ia rela untuk igiri. Mereka memang perintah nafung Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah contoh hadirin yang dirahmati Allah, ayah yang beriman, anak yang beriman, dan istri ibu yang beriman. Dibuktikan dalam kehidupannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama dengan keluarganya. Oleh karenanya pada hari ini hadirin yang dirahmati Allah, Allah tidak memerintahkan kita untuk menyembelih anak kita. Allah hanya meminta sedikit kesyukuran kita untuk menyembelih hewan, untuk menyembelih sapi ataupun kambing. Penyembelihan hewan, sapi ataupun kambing, itu bukan hanya sekadar penyembelihan hewan semata, akan tetapi hakikatnya adalah tatkala hewan sembelihan itu disembelih, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita niatkan, kita saksikan, kita mohon kepada Allah, ya Allah, bersamaan dengan disembelihnya hewan kurban, aku sembelih seluruh sifat kebinatangan yang ada dalam diriku, wahai Allah. Oleh karenanya nantinya bagi yang diberikan rezeki oleh Allah untuk berkurban, saksikan hewan kurban kita disembelih. Disunnahkan oleh baginda Rasulullah untuk menyaksikan hewan kurban kita disembelih, lalu kemudian meniatkan itu tadi, bahwa bersamaan dengan disembelihnya hewan kurban, aku sembelih pula sifat kebinatangan yang ada dalam diriku. Mudah-mudahan di hari yang berkah ini, mari kita sama-sama saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Pasti dalam kehidupan bersama kita pasti ada kesalahan, pasti ada kekeliruan antara satu dengan yang lain. Jangan pernah saling menghina. Aja kinangka si bombe-bombe, harus kita sadari bahwa boleh mana ki kuritu si teti ewae nama tuna enrengil lisu ki matu manjadi bakke makabong nama riawa. Insyaallah hubungan kepada Allah baik, hubungan kepada sesama baik, maka insyaallah Allah akan turunkan keberkahannya baik dari bumi maupun dari langit. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh.
benenge matepoi sidina penduduk bumi. Ataukah bisa saya katakan, andai kata beriman seluruh penduduk Indonesia, ataukah bisa kita khususkan, andai kata beriman seluruh warga Bontang, ataukah bisa kembali kita khususkan, andai kata beriman dan bertakwa seluruh penduduk Selambai? Apa jawaban Allah? La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Maka pasti Allah turunkan, keluarkan keberkahan dari bumi, dan Allah turunkan keberkahan dari langit. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Membagi-bagi mabarakah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi sedikit pelajaran dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan di dunia, terlebih-lebih lagi keselamatan di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم ربنا اغفر لنا
ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من الصالحين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن، اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. آخر كلام الله المستعان وعليه التكلان وبالله التوفيق والدعوة والإرشاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على